Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohifatur Rahmah, biasa dipanggil Sohi dengan NIM 210321100025. Kelas Usaha Tani C, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya mengenai komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama, mengenai latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris, di mana sektor pertanian merupakan sektor yang penting untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Padi merupakan komoditas pangan yang penting bagi masyarakat dan pemerintah. Padi juga sebagai makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, sehingga ketersediaan beras perlu dijaga untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Pada Kabupaten Bangkalan, terjadi penurunan produktivitas padi yang disebabkan kurang tepatnya pengalokasian input oleh petani padi dalam memaksimalkan hasil produksinya. Pengalokasian input usaha tani berupa benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja dapat menjadi penyebab rendahnya produktivitas padi. Sebagian besar petani melakukan usaha tani kurang mengetahui pengalokasian input yang tepat untuk menghasilkan produksi yang tinggi. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman petani dalam berusaha tani, sehingga besar petani memproduksi padi hanya dikonsumsi sendiri. Bahkan upah minimum kota atau kabupaten Bangkalan tahun 2002 sebesar Rp1.956.773. Artinya jika dibandingkan antara rata-rata UMK dan harga input produksi yang tinggi, hal tersebut menjadi salah satu penyebab efisiensi ekonomis yang rendah. Hasil temuan kajian usaha tani padi akan memberikan gambaran rinci tentang keadaan, keuntungan dan kerugian usaha tani, serta rekomendasi untuk meningkatkan produksi dan efisiensi usaha tani. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam menciptakan strategi bisnis pertanian yang lebih efektif dan efisien, seperti perencanaan investasi dan pengembangan teknologi pertanian yang lebih efektif dan efisien. Rumusan masalah pada mini riset ini itu yang pertama, apakah usaha tani komoditas padi di Kabupaten Bangkalan layak dijalankan berdasarkan aspek finansial? Yang kedua, bagaimana cara petani padi di Kabupaten Bangkalan mengatasi permasalahan yang ada? Yang ketiga, bagaimana cara petani mengatasi resiko yang terjadi dan seberapa penting program asuransi pertanian bagi petani padi di Kabupaten Bangkalan. Keempat, bagaimana cara petani padi di Kabupaten Bangkalan mengetahui kemitraan yang cocok dan saling menguntungkan. Kelima, bagaimana cara petani di Kabupaten Bangkalan melakukan perencanaan usaha taninya. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui kelayakan usaha tani komoditas padi di Kabupaten Bangkalan dilihat dari aspek finansial. Yang kedua, untuk mengetahui cara petani di Kabupaten Bangkalan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, untuk mengetahui penting atau tidaknya asuransi pertanian bagi petani padi di Kabupaten Bangkalan. Keempat, untuk mengetahui cara petani di Kabupaten Bangkalan menentukan kemitraan yang cocok. Kelima, untuk mengetahui cara petani padi di Kabupaten Bangkalan dalam mengetahui perencanaan usaha taninya. Gambaran umum dari mini riset ini yaitu Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.260,14 km persegi yang berada di bagian paling barat dari Pulau Madura, terletak pada posisi 112 derajat 40 menit 6 detik sampai 113 derajat 8 menit 44 detik bujur timur dan 6 derajat 51 detik 51 menit 39 detik sampai 7 derajat 11 menit 39 detik lintang selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sampang, dan sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Selat Madura. Bangkalan terdiri dari penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu desa yang masyarakatnya sebagai petani ialah Desa Toncung Naroan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Desa Toncung Naroan merupakan salah satu desa yang berpenduduk bermata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hasil pertanian di desa ini antara lain padi, jagung, singkong, melati, dan kacang-kacangan. Adapun yang saya wawancarai yaitu Pak Darum, merupakan salah satu penduduk di Desa Toncung Naroan, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, yang berprofesi sebagai petani. Beliau sudah bertani sejak berumur 20 tahun, yaitu dari awal beliau menikah.
untuk melanjutkan usaha tani milik orang tuanya. Saat ini beliau memiliki lahan pertanian dengan luas lahan sekitar kurang lebih 1.500 meter persegi. Beliau merupakan petani padi, jagung, dan kacang-kacangan. Untuk meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas yang didukung oleh perkembangan teknologi, dengan meningkatnya produktivitas akan meningkat pendapatan petani. Berikut hasil dari mini riset mengenai komoditas padi di Kabupaten Bangkalan. Input variabel. Biaya variabel artinya biaya yang besarannya naik turun tergantung volume operasional perusahaan atau kebutuhan produk perusahaan. Pada biaya variabel, usaha tani Pak Darum dapat dilihat di tabel mengeluarkan biaya sebesar Rp448.500. Untuk input tetap ialah biaya usaha yang jumlah besarannya tidak ditentukan oleh volume kegiatan usaha. Pada biaya tetap usaha tani Pak Darum mengeluarkan biaya sebesar Rp15.277, yaitu biaya penyusutan. Biaya tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja merupakan input yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang akan berperan penting dalam proses produksi komoditas padi. Input ini berkaitan dengan jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang diperlukan dalam semua kegiatan produksi mulai dari pengolahan lahan hingga pasca panen. Sehingga biaya yang dikeluarkan Pak Darum untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp1.170.000. Luas lahan yang dimiliki Bapak Darum adalah 1.500 meter persegi dengan hasil panen 1.250 kg dengan harga jual Rp5.000 per kilogram. Berikut perhitungan aspek finansialnya. Biaya tetap memperoleh hasil Rp1.185.277. Untuk total biaya memperoleh hasil Rp1.633.777. Penerimaan atau TR memperoleh hasil Rp6.250.000. Untuk keuntungan memperoleh hasil Rp4.616.223 per panen. Perhitungan cash flow memperoleh hasil Rp3.900.956 per panen. Payback periodnya memperoleh hasil 2,15 bulan yang artinya Pak Darum akan menerima waktu pengembalian modalnya dalam waktu 2,15 bulan. RC rasio dengan perolehan hasil 3,83 yang artinya lebih dari 1 menunjukkan bahwa produksi padi milik Pak Darum memperoleh keuntungan. Untuk perhitungan BC rasio memperoleh hasil 2,83 yang artinya lebih dari 1 yang menunjukkan bahwa keuntungan dari hasil penjualan padi tersebut lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, sehingga Pak Darum memperoleh keuntungan dan layak untuk dilanjutkan. Pada perhitungan BP produk yaitu memperoleh hasil 327 kg, BP harga memperoleh hasil Rp1.307. Maka Pak Darum akan mencapai titik impas pada saat produksi atau output menghasilkan 327 kg atau harga jual sebesar Rp1.307. Adapun permasalahan dan penyelesaian usaha tani Pak Darum. Permasalahan yang dialami Pak Darum dalam usaha taninya yaitu permasalahan mengenai modal untuk benih, perawatan, dan tenaga kerja. Hal tersebut dapat diatasi dengan program pemerintahan yaitu KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Selanjutnya, klasifikasi resiko dan cara pengatasinya pada usaha tani Pak Darum yang kemungkinan terjadi, yaitu resiko yang bersumber dari produksi. Resiko yang mengganggu tanaman padi di Desa Tanjung Naroan berasal dari organisme pengganggu tanaman atau OPT, yaitu hama dan gulma. Beberapa jenis hama yang sering mengganggu tanaman padi ialah hama wereng, walang sangit, burung, tikus, dan belalang. Apabila tanaman padi diserang hama, maka akan menyebabkan kegagalan produksi ataupun penurunan produksi. Selain itu juga terdapat risiko lainnya seperti iklim atau cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan kerusakan juga pada proses produksinya nanti. Cara penanganannya yaitu petani melakukan tanaman serentak supaya hama berkurang serta melakukan penyemprotan pestisida yang dianjurkan oleh penyuluh pertanian. Untuk musim yang tidak menentu, petani melakukan prediksi patokan musim guna menghindari kekeringan. Yang kedua, resiko yang bersumber dari pasar atau harga. Petani Desa Tanjung Naroan sering mengeluh mengenai harga jual padi di pasaran karena harga yang diterima oleh petani rendah. Petani tetap menjual dengan terpaksa demi mengembalikan modal untuk menggarap sawah di musim selanjutnya. Dan kurangnya akses dari pemerintah untuk membuka peluang bagi para petani dan tingkat keterkaitan petani pada bisnis juga kurang karena kurangnya pengetahuan. Cara penanganannya yaitu petani menjual beras pada saat gudang beras
para pedagang mulai kehabisan beras. Hal ini dilakukan agar harga yang akan mereka tawarkan nantinya sesuai dengan pengeluaran mereka dan menghindari kerugian yang besar. Yang ketiga, resiko yang bersumber dari manusia. Petani di Desa Tanjung Naruan rata-rata berusia kisaran 30-60 ke atas, sehingga menjadi keterbatasan keaktivitasan bagi para petani dikarenakan faktor usia. Bahkan gangguan kesehatan juga rentan terjadi, seperti petani mengalami kondisi tubuh yang tidak stabil, seperti terkena penyakit, keterbatasan fisik, dan lain-lain, sehingga pengaruh pada proses produksi yang dijalankan. Cara mengatasinya yaitu petani melakukan sistem mempekerjakan orang atau sistem bagi hasil atau saka untuk menghindari kekurangan tenaga kerja dan memaksimalkan hasil pertaniannya. Yang keempat, resiko yang bersumber dari keuangan. Resiko keuangan yang dihadapi petani adalah modal yang dimiliki petani kecil. Jika modal yang dimiliki petani kecil, maka usaha petani untuk berusaha tani padi hasilnya sesuai dengan modal yang dimiliki dan tidak dapat memaksimalkan produksi. Selain itu, pengeluaran untuk kebutuhan keluarga petani yang tinggi Identifikasi kemitraan. Bapak Darum dalam menjalankan usaha taninya belum pernah melakukan kemitraan, sehingga bentuk kemitraan yang cocok dengan kondisi Pak Darum seperti ini yaitu pola kemitraan inti plasma, yaitu pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dan perusahaan sebagai inti. Karena belum pernah melakukan kemitraan, maka perusahaan yang cocok melakukan kemitraan dengan Desa Tanjung Naruan yaitu perusahaan yang bergerak pada bidang agribisnis ketahanan pangan seperti PT EBI atau PT Farm Business Indonesia, dan perusahaan yang dapat membantu dalam segi teknologi seperti PT Jeksan. Perencanaan usaha tani Darum yaitu pertama memilih komoditas. Komoditas yang dipilih yaitu padi. Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang diolah menjadi beras dan merupakan makanan pokok untuk penduduk Indonesia dengan rentang persentase sekitar 85%, sehingga prospek permintaannya akan terus meningkat setiap tahunnya. Pemilihan lokasi. Tanaman padi saat ini merupakan salah satu tanaman yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan juga merupakan daerah yang mayoritas tempatnya banyak lahan sawah dan juga cocok untuk ditanami padi. Luas lahan dan status kepemilikan. Luas lahan yang dimiliki Bapak Darum kurang lebih 1.500 meter persegi. Lahan tersebut berstatus kepemilikan sendiri sehingga Pak Darum tidak perlu mengeluarkan biaya dalam usaha taninya. Masa tanam dalam kegiatan usaha tani Pak Darum di Kabupaten Bangkalan melakukan kegiatan usaha tani dalam satu kali masa tanam selama 30-35 hari setelah berbunga merata, antara 135 sampai 145 hari setelah tanam. Kelima, perawatan dan pemeliharaan. Adapun perawatan dan pemeliharaan, yang pertama penyiapan lahan. Lahan merupakan komponen penting pada suatu saat bercocok tanam. Untuk bercocok tanam, sediakan lahan yang kosong dan yang subur yang sudah dibersihkan dari rumput liar dan gulma yang mengganggu, untuk meningkatkan dan menjaga kesuburan tanah ketika ditanami. Tanah dialiri air hingga gembur dan lunak, kemudian dibajak menggunakan sapi atau traktor. Setelah itu genangi air kembali setinggi 5-10 cm dan biarkan air mengenang dalam media tanam selama 2 minggu supaya racun dapat dinetralisir oleh air. Yang kedua, pembibitan. Setelah menyiapkan lahan, sebarkan benih padi yang sudah melalui tahap pengujian untuk menentukan kualitas. Rendam 2 hari hingga berkecambah, beri pupuk urea dan ponska masing-masing 10 gram untuk setiap lahan. Penanaman. Setelah sampai 12-14 hari, bibit sudah siap tanam. Setelah itu, pindahkan bibit dari lahan semai ke lahan tanam. Pemindahan bibit harus dilakukan dengan hati-hati pada lubang yang berukuran 26x26. Pada tanaman padi, dalam satu lubang dapat dimasukkan 2 bibit sekaligus. Masukkan akar bibit membentuk huruf L dengan kedalaman 1-15 cm. D. Perawatan. Pada saat perawatan diperlukan perawatan dan pengawasan yang ekstra supaya menghasilkan hasil panen yang memuaskan. Pertama, lakukan penyangan dalam 2 minggu sekali. Kedua, lakukan pengairan secukupnya dan sewajarnya supaya tidak terjadi kelebihan air dan kekurangan air. Terakhir, lakukan pemupukan setelah 7-15 hari dengan menggunakan pupuk urea dan poska dengan perbandingan 100:50 per hektar. Pemupukan kedua dilakukan setelah
25-30 hari dengan pupuk urea dan fosca dengan perbandingan 50/100 per hektar. 5. Pengendalian hama dan penyakit. Hama pada lahan sawah biasanya meliputi walang sangit, tikus, wereng, belalang, dan burung. Untuk mengendalikan hama, Pak Darum menggunakan pestisida dalam membasmi hama di lahan sawahnya. Dan tentunya sudah dalam ketentuan lingkungan. Yang terakhir, pemanenan. Jika padi sudah menguning dan mulai merunduk, maka padi sudah siap untuk dipanen. Jangan sampai terlambat dalam pemanenan, karena jika terlambat, padi akan rapuh dan roboh sia-sia. Kesimpulan dari hasil mini riset ini yaitu berdasarkan perhitungan aspek finansial pada usaha tani yang dijalankan Pak Darum dapat dikatakan layak dan dapat diteruskan karena perhitungan R/C dan B/C rasio lebih besar dari 1 yaitu 3,83 dan 2,83. Pak Darum juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.616.223 per panen dan hasil cash flow sebesar Rp3.900.956 per panen. Permasalahan yang dihadapi Pak Darum dalam menjalankan usaha taninya adalah pembiayaan untuk usaha taninya ketika perawatan dan pembayaran tenaga kerja. Terkadang uang yang dimiliki atau modal dari hasil tahun lalu dan simpanan tidak mencukupi dikarenakan terdapat kebutuhan lainnya untuk keluarga. Sarannya yaitu saran untuk Pak Darum dalam menjalankan usaha tani melakukan manajemen usaha tani lebih matang, yaitu menghitung kembali untuk pembagian uang usaha taninya supaya tidak tercampur dengan kebutuhan keluarga sehingga usaha tani yang dijalankan dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, untuk mengatasi hal tersebut, Pak Darum dapat mulai mencoba memanfaatkan program pemerintahan seperti KUR atau kredit usaha rakyat dan asuransi pemerintahan yang sudah disediakan serta mencoba melakukan kemitraan dengan perusahaan supaya kualitas produk lebih terjamin dan harga jual tidak rendah.